Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira watqana ma sara'ahu wa sonahu hikmatan wa tadbira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilal khalqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bidnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man taibahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah fil haditsis syarifi ittaqillaha haitsu ma kunt wa tingis sayiatal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan kisah Bani Israel setelah Allah membinasakan Fir'aun dan menyelamatkan mereka Bani Israel. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran penting dari kisah mereka. Sudah menjadi tabiat sebagian besar manusia, ketika berada di tengah laut, mereka sangat takut dan mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan kepadanya. Namun setelah selamat sampai ke daratan, mereka kembali kafir atau fasik. Begitu pula dengan kaum Bani Israel. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi Bani Israilal bahra fatau ala qaumin yakufuna al asnanin lahum. Qalu ya Musa alana ilaha kamalhum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun qala akhirallahi abhikum ilahan wa huwa fadalakum alal alamin, yang artinya, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Surat Al-A'raf ayat 138 sampai 140. Setelah keluar dari Mesir, Musa alaihissalam membawa Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Namun kota ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang jahat yang kenal sangat kuat. Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi mereka menolak perintah itu. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu.
dan jadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberinya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri ini ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Surat Al-Maidah ayat 20 sampai 22. Bahkan mereka menyuruh Musa alaihissalam maju perang sendirian bersama Allah, sedang mereka hanya duduk menunggu hasilnya. Allah berfirman, mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Berkata Musa, ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Al-Maidah ayat 24 sampai 25. Sebagai hukumannya, Allah mengharamkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Selama masa itu mereka hanya berputar-putar kebingungan di padang Tih. Ketika pergi menghadap Allah, Musa alaihissalam menyerahkan urusan Bani Israel kepada saudaranya yaitu Harun alaihissalam selama kepergiannya. Kerinduan Bani Israel untuk menyembah patung berhala seakan tidak terbendung lagi. Mereka pun membuat patung anak sapi yang terbuat dari perhiasan emas dari hasil potongan di antara sesama mereka. Setelah itu, Samiri yang menggagas perbuatan patung ini mengambil segenggam jejak malaikat Jibril dan melemparkannya ke patung tersebut sehingga bisa mengeluarkan suara. Sebagian dari mereka berkata, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, tetapi dia telah melupakannya. Harun alaihissalam sudah memperingatkan mereka, namun mereka justru berkata, kami tidak akan meninggalkan penyembahan patung anak sapi ini hingga Musa kembali. Akhirnya Allah menegur Musa alaihissalam yang datang sebelum waktu yang dijanjikan dan memberitahukan bahwa umatnya telah disesatkan oleh As-Samiri. Akhirnya Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan murka. Ia membakar patung anak sapi itu dan menebarkan abunya ke laut seraya berkata, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Rabbmu hanyalah Allah yang tidak ada Rabb selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Toha ayat 98. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala nabiyya Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang pertama kami telah menyampaikan keadaan Bani Israel setelah mereka terbebas dari penindasan Fir'aun. Pada khutbah kedua ini kami akan menyebutkan beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik
dari kisah di atas. Yang pertama, kerinduan kepada kemaksiatan akan selalu muncul setelah kita bertobat. Bani Israel yang telah beriman kepada Nabi Musa dan meninggalkan penyembahan patung berhala ternyata tidak mampu menjaga keistiqomahan mereka. Begitu melihat suatu kaum menyembah patung berhala, mereka pun ingin melakukannya. Jadi setelah kita bertobat, hendaklah kita secara fisik meninggalkan lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan menjauhkan diri dari orang-orang fasik, menyibukkan diri dengan berbagai amal kebaikan secara berkelanjutan, senantiasa membayangkan betapa dahsyatnya siksa Allah ketika kita kembali melakukan suatu dosa setelah mengetahuinya. Bertekad untuk bisa merasakan manisnya iman dengan beristiqomah di atas keimanan dan tidak kembali kepada kekufuran dan cabang-cabangnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 sifat, barang siapa yang di dalam dirinya terdapat 3 sifat ini, maka ia telah merasakan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun selainnya. Yang kedua, mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Yang tiga, membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran itu, seperti ia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pelajarannya adalah taat kepada Rasul dalam suka dan duka. Kaum muslimin tidak boleh mengikuti orang-orang Yahudi yang taat kepada Rasul mereka selama perintahnya itu menguntungkan. Jika merugikan, mereka tidak segan-segan untuk menolaknya. Seperti perintah dari Musa untuk berperang melawan orang-orang jahat yang sedang menguasai kota Baitul Maqdis. Justru mereka menyuruh Musa alaihissalam untuk berperang sendiri dan mereka duduk sambil menanti hasilnya. Berbeda dengan ucapan para sahabat dalam perang Badar, ketika Rasulullah SAW menyatakan perang dengan gagah berani, mereka berkata dalam satu hadis yang artinya, wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Namun kami akan mengatakan pergilah dan kami akan pergi bersamamu. Mendengar hal itu, hilanglah kekhawatiran dari diri Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah ini dengan doa semoga Allah berkenan mengabulkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma astur auratina wa amin rawatina waqdi dajunana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.